gue mau ucapin makasih buat tim wardrobe ya. Kenapa emang? Yang udah ngedandanin gue jadi kayak cowok Eropa. Iya, udah. Eretan opa-opa. Baju emang Eropa banget. Tapi muka tetap Madagaskar. Selfie ini ternyata termasuk emak-emak yang posesif. Den, kalau posesif kan ada yang diposesifin. Iya. Diposesifin siapa, Den? Ya. Kita lihat ya, nih kita lihat. Selfie posesifnya sama siapa? Nih, kita lihat nih. Tuh. Oh, selfie Nabila, sayang my son. Aset nomor 1 di hidup aku. I love you, son. Anak. Kamu tuh berarti termasuk posesif banget sama anak ya? 100%. Oh. Dia punya pacar itu pasti aku komplek-komplekin terus. Oh gitu. Kenapa? Kan emang di usia dia waktunya mengenal lawan jenis. Iya boleh-boleh aja, tapi nggak tahu ya jiwa emak-emak tetap dia chattingannya semuanya aku periksa. Oh gitu. Masih mending sama anak, kalau posesif sama pasangan itu parah. Ya nggak boleh ya. Bini gue dulu tuh posesif banget. Gue pernah makan di restoran. Terus? Ada kipas angin. Tuh gue suruh pindah. Jangan sini makannya. Kenapa emang? Tuh kipas anginnya nengok-nengok ke kamu terus. Bini gue posesif, gue nyalain lampu sen aja. Stop. Gue coba pakai lampu sen. Kenapa? Tuh lampu sennya ngedipin kamu terus. Aku tuh lagi dagang kue sekarang. Kamu dagang kue? Iya. Cobain. Iya. Aku mau. Ini kamu yang buat ya? Iya, nanti kalau mau pesan di aku aja ya. Iya. Makan kan? Iya, Bisa iya. banget. Coba jadi dulu makan. Ya, aku pesen tapi kamu yang antar ke rumah ya. Bisa banget ya. Wah, enak banget. Enak kan? Pesan ya. Kalau gini biasa aja. Kalau gini kok jadi manis ya? Lu makannya liat muka gue deh, Den. Pahit langsung ya. Oh, kue jadi rasa jamu ini. Oke, ya udah. Nanti kuenya kita borong ya. Borong ya. Ini harganya gimana? Kakak Angelina Sonda. Silakan duduk. Iya. Oh, jadi sekarang lagi bisnis kue. Iya, jadi kan lebih banyak di rumah, jadi masak. Terus nggak cuman kue sih, makanan Manado iya. Jadi sambil nunggu Kianu sekolah, pulang sekolah kan, sekarang kan dia udah offline ya. Jadi aku tuh nungguin dia sekolah, aku masak, aku jualan. Kamu tau nggak, ada kue lo yang bikin kita putar balik? Apa itu? Kue watan. Iya. Nah, katanya Kak Angelina Sonda ini sempat mendapat teguran. Merasa seperti sedang ditampar Tuhan. Coba kita lihat tayangannya ya. Kan, nah dulu aku emang sombong mungkin kan, bukan mungkin lagi sih iya, ngangkat dagu gitu, ngerasa punya semuanya, ngerasa pinter, ngerasa cantik, ngerasa kaya, ngerasa punya suami oke. Nah dan ternyata itu means nothing ketika aku ditegur sama Allah dengan cara yang spektakuler, sangat-sangat bombastik. Aku bilang Allah begitu menenggelamkan aku sampai aku nyaris nggak bisa naik ke permukaan dan nyaris menyerah juga. Tapi bersyukurlah orang-orang yang masih ditegur. Kenapa? Karena ditegur artinya masih disayang. Kenji, itu apa sih yang akhirnya bikin sadar, oh ternyata ini teguran? Karena kalau 10 tahun di dalam penjara ya, terpisah dari anak, akhirnya kita punya banyak waktu untuk introspeksi diri. Dan ternyata emang saya menemukan banyak sekali kesalahan-kesalahan yang telah saya lakukan, baik baik horizontal ataupun vertikal. Ketika saya lupa dengan yang namanya Allah gitu. Saya lupa kepada pemberinya. Dan jadi keikhlasan itu akan timbul ketika kita merasa bahwa oh iya ya, saya itu kan sebenarnya nggak punya apa-apa. Terus ketika saya dikasih sama Allah, kok saya nuntut ketika itu diambil. Nah, padahal kan emang dasarnya bukan punya saya gitu, punyanya Allah. Harusnya saya nerima dan legowo serta memperbaiki hidup saya. Tapi kan ketika tahap itu ada, saya akhirnya merasa bahwa Allah sangat baik kepada saya dan Kianu. Walaupun Mas Aji meninggal ketika Kianu umur 1,5 tahun, aku terpisah dengan Kianu. Tapi Allah masih memberikan saya angka paling enggak dalam hukuman saya. Kan masih ada yang seumur hidup, hukuman mati gitu. Dan itu aku syukuri. Itu tadi Den, di depan kan bilangnya sombong. Sombongnya kayak apa sih emang?
Apa kalau ada kucing lewat aja, hei kemana lu? Iya. Contohnya apa sih salah satu kesombongannya dulu yang pernah? Jadi kalau kita lagi punya kuasa, terus kita punya duit, Punya uang. kadang-kadang kita memamerkan kemewahan tanpa memperdulikan orang-orang yang sedang lapar. Kita bangga naik mobil mewah, sementara yang pejalan kaki aja lagi susah payah gitu loh. Nah itu kan adalah kesombongan yang kita tidak sadari. Kita lebih mementingkan diri kita. Kalau misalkan macet gitu kan kita maunya pakai patwal biar jalanan itu jadi lega. langsung. Padahal kan yang pengguna jalan itu yang orang biasa itu kan mereka punya hak juga. Tapi kita langsung gitu dengan kartu kita kan. Oh saya ini, saya itu. Nah itu kan Belajar dari situ, sombong. Den. Gue belajar jadi orang yang nggak sombong. Kenapa emang? Gue ganteng tapi gue nggak pamerin, Den. Yang gue pakai ini muka gue yang palsu. Oh, yang asli mana? Lagi Nggak ada. dipinjam sama Saloka. Narji jangan so ganteng, gue kenal lama aja sampai sekarang gue nggak tahu mukanya yang mana. Iya. Tapi ini contoh orang hebat. Orang hebat itu bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang belajar dan bangkit di saat kesalahannya telah terjadi. Nah, jadi ini menjadi pelajaran besar sekali. Sangat besar. Sangat. Jadi kita jadi lebih prihatin, kita nggak abai terhadap situasi yang ada. Kok di seberang sana ada yang cari uang susah setengah mati hanya untuk makan siang, sementara kita tuh di hotel bintang 5 dengan makanan mungkin yang satu kali bilnya itu bisa menjadi uang sekolah buat anak mereka. Benar. Nah dari situlah akhirnya aku menemukan kesalahan-kesalahanku dan merasa bahwa alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk memperbaiki semua kesalahan. Oke. Nah, Tapi aku lihat Kak Angel tuh makin cantik ya makin kesini. Ngomongin tentang cantik. Siapapun yang datang di sini dibilang gitu. Enggak begitu. Tenang. Enggak mungkin percaya karena janji Bui itu sudah saya dengar bertahun-tahun. Nah, kalau soal percintaan gimana nih? Iya, makanya aku pengen tahu sekarang lagi ada yang deketin gak sih? Apa ya? Please bilang enggak daripada bilang iya aku nangis di sini. Aku terus terang udah lama nggak denger yang begini-begini. Kamu udah gitu. lama gak denger? Iya. Aku juga udah lama gak ngerasa sayang sama cewek. Dan gue udah 4 hari ya. Nggak ngerasa pengen muntah gue deh. Katanya lagi CLBK. Siapa tuh? Bener Beneran nggak sih? katanya? Cinta Kamu lama lagi belum kelar CLBK. nih. Cinta lama belum kelar Iya. atau cinta lama bikin konten? Cewek kan. Apa ya? Berteman oke gitu, saling kasih support oke. Dan lu di sono aja, Den. Kenapa emang? Cantiknya kealingan. Iya. Bener nggak? Enggak Lagi CLBK, sih. enggak? Bukan CLBK ya maksudnya. Ada yang dekat ada dong, Man. Iya kalau dekat iya gitu. Terus Orang lama apa orang baru nih? orang lu bikin susah gue jawabnya ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Masa sih? Ini Iya. bukannya produk ya? Iya, enggak. Bukan. Ini kalau ini dikasihin ke salah satu dari kita yang ada di sini, pengen ngasihnya ke siapa sih? Oh gitu. Ya, seandainya kita harus kasih ya salah satu. Ini kita berempat nih ya. Kita ada berempat. Aduh bahaya. Kalian kan sahabat lama saya. Iya, kita kan bro. Kita kan bro, men. Waktu zaman model dulu. Serius? Oh iya serius. Dulu kita pemotretan di Ciliwung. Kita kan bikin boyband bareng. Iya. Silakan duduk. Iya, Kakak udah. Marcelina Leva. Aku tahu kalian pernah dekat. Kita punya tayangannya. Ini dia. Mana? Tadi waktu VT-nya kita play, Angelina bilang gini, salah tuh 4 tahun, yang benar 5 tahun. Revisian. Bro, itulah cewek selalu mengingat hal-hal kecil tentang hubungan. Den, jangan-jangan terinspirasi dari truk Pantura nih. Yang mana? Apa tuh? Kutunggu jandamu.
Nah, bener nggak sih bakalan ada benih-benih CLBK lagi? Saya kan single sama Hei, aku nanya ke kamu laki-lakinya. Gue kira lagi nanya main. Enggak, aku sama kamu aja. Kalau nanya gue langsung nih. Wanita tuh menunggu dulu. Oh gitu? Iya. Lo masuk nggak? Kalau nggak masuk, gua masuk nih. Sekarang udah era Gen Z loh. Lo jangan sembarang masuk. Kenapa? Gue masih di dalam. Gimana kamar saya? Nggak begini, maksudnya kalau soal kan CLBK singkatnya dari Cinta lama bersemi kembali. Cinta lama balikan Sekarang gini. kagak. Gimana gini. sekarang? Hubungan yang lebih dekat dan hubungan persahabatan kan tetap itu ada cinta di dalamnya, ya nggak? Oh. Itu menurut gue sih. Ya. Betul? Setuju nggak? Cinta itu macem-macem. Kalau sama temen kan kita juga ada rasa kan? Nggak mungkin dong lu temenan sama seseorang terus Kok lu jadi marah sama gue, bro? Bener. Biasa aja, bro. Please, bro. sorry. Emang bener. Nih kita punya foto momen pertama kali akhirnya kalian ketemu lagi. Iya. Oke. Ah, kita lihat. Ini dia. Coba ceritain ya di mana kapan ya. Nggak berdua doang kan, rame-rame. Ini Iya. waktu nyari, ini ngejar diskon nih. Di mall. Nah, Yang coba ini ini awal nih? ketemu di mana sih? Yang ini dulu nih. Di mana itu? Di sebuah mall di daerah Pondok Indah. Oh, di mall. Sengaja janjian atau nggak sengaja? Sengaja lah. Oh. Sengaja. Puas. Berarti enggak, berarti kan sengaja. Berarti emang ada ini dong. Ada rencana buat kembali dekat atau enggak? Atau sekedar melepas rindu karena udah lama nggak ketemu? Deket sih dekat. Dekat. Artinya maksudnya kan Marcel tuh ya artinya bisa memberikan support gitu loh. Bisa memberikan rasa nyaman nggak? Oke. Nah, kalau Marcel kan sama aku tuh dulu memang aku merasa nyaman sama Marcel. Gitu. Ngaku kan? Enggak, pas waktu Dulu nih ya, kita kan ngomongin dulu ya. Oke. Pas waktu ke mall tuh makan apa nonton atau apa? Jadi kan Marcel tahu kebiasaan kita dulu. Oke. Artinya Marcel tuh kan nggak bisa lepas dari film dan film. Gue seneng, iya. Ternyata kamu masih perhatian ya sama Marcel. Dia udah tahu, dia waktu kenal gue udah jadi aktor. Oh, Ya, begitu. Jadi hobi lu film. Iya, nonton film oke. Jadi lah. nonton Coba, kalau yang lu film. tahu tentang Angel apa? Angie, Iya, Angie. dia perempuan yang sangat cerdas. Oke. Oke. Terus kemudian dia juga mandiri, Oke. pekerja keras, terus juga sayang keluarga. Sayang sama bro juga? Pernah saya. Ini ya. Bener-bener. Iya. Enggak, ini kan gini ya, nanti akan ada bintang tamu lagi. Takutnya di sini nggak cukup, bisa geseran dikit. Katanya orang, kalau duduk renggang-renggang lain jenis, ketiganya tuh tengahnya setan. Nggak mau kan di tengahnya ada setan? Nah, Udah mirip sih. udah mirip. Waktu pertama kali ketemu lagi gimana? Ada awkward gitu nggak? Pertama kali ketemu, ya ngakak lah. Oh, langsung Maksudnya, ya seru lah. Maksudnya it's been a long time kan. Oke. It's been a while. Oke. Jadi Kita kayak throwback gitu loh. Aku ingat lihat Marcel, ya Allah gitu ya. Bisa ketemu di bioskop lagi. iya. Yang dibahas itu kenangan yang mana tuh? Karena kan aku nggak pernah nonton lama dan ingatnya kalau nonton tuh pasti bareng Marcel, karena Marcel tuh selalu tuh maunya nonton gitu. Jadi kalau ada film baru gitu kan, ayo Ci nonton gitu. Dan dari sekian banyak teman-teman lamaku yang hadir pada waktu kebebas, hanya Marcel tuh yang nawarin nonton yuk gitu. Jadi kayak it's been 25 tahun yang lalu gitu, kayak ketika kita masih Iya. SMA lah aku ya. Karena kan memang dulu kita seringnya justru kalau lagi hangout zaman dulu ya nonton. Nonton. Oh, Iya. zaman dulu. Berarti awal ketemu bener gak sih waktu lagi jadi model? Aku lagi model, ini jurinya. Gue baru tau lo Marcel dulu juri, sekarang stand up. Beda Marcel.
Beda. Oh kalau dulu udah deket atau baru peserta sama juri? Sebatas itu kenalnya? Aku baru pulang dari Australia, kan, terus ikut salah satu kompetisi lah. Kenapa gue suka sama pasangan ini walaupun kita belum tahu sudah dekat lagi apa enggak? Karena masing-masing mengakui pasangannya ini mantannya adalah mantan terindah. Coba kita lihat buktinya, ini dia. Tapi apakah Angie termasuk, kan zaman sekarang tuh ada kalau lagu tuh bilangnya mantan terindah. Apakah Angie masuk ke dalam kategori mantan terindah? Iyalah 4 tahun ya. Wes langsung loh, Dit. Iya toh. Iya, pernah kenal dia cukup lama juga hubungannya, jadi otomatis dia juga salah satu yang saya kenal baik. Iyalah 4 tahun. Ya mantan terindah lah, udah titik itu ya. Iya kan. Mungkin Mas Marcel ngomongnya nggak enak. Salah satu. Salah satu. Kan Marcelina Leveran juga adalah salah satu mantan terindah Angelina Sonda. Novita Angie. Ada di Bali. Yang tadi sih mantan terlama dia. Mantan terlama. Oh tapi nggak terindah. Terindah juga sih. Terindah juga sih. Goreng-goreng. Mantan terindah. Ngeri ya? Iya. Footage-nya itu ngeri ya. Tapi untung mereka nggak dapat foto-foto zaman dulu. Iya, jangan. Kalau gue nggak percaya mantan terindah. Kalau Indah kenapa jadi mantan? Iya. Oke. Kenapa Angie salah satu yang terindah kata Marcel? Ya karena hubungannya cukup lama. Dan juga dalam masa-masa beberapa tahun itu memang banyak banget yang kita lewati, termasuk gonjang-ganjing negara kita juga. Pas lagi kerusuhan waktu itu tahun 98. Oh waktu itu tuh kalian lagi deket? Yoi. Marcel tuh nyelamatin aku tuh, jemput aku di Atma Jaya. Terus aku naik motor sama Marcel, terus aku jatuh dari motor. Jakarta mencekam. Berarti kalau bikin sinetron Cintaku Tumbuh di Demonstrasi. Itu waktu pacaran berdua zaman Dema itu dapat barang jarahan apa nanti? Kita makan apa nih? Seru ya. Oke, ini seru banget mereka ya. Nah, akan lebih seru lagi kalau kita main Daddy's Joke. Daddy's Joke adalah jadi kita punya sesuatu. Nah, ini silakan. Ini dulu ya, kita pakai ini. Silakan, kita pilih satu. Angie pilih satu, Marcel pilih satu. Oke. Marcel pilih satu. Ya udah, gue pilih paling Bebas. Oke, dibuka. Nah, kalian harus bikin gombalan. Mangga. Atau bikin nggak bikin gombalan juga apa? Atau bikin jokes juga boleh. Oke, jok-jok kita ya. Kalau Angie apa? Kalau aku akhir-akhir ini aku lagi pengen mangga. Tolong dong dimanjain. Aku juga ada nih kata mangga ya. Angie, kamu tuh kayak mangga. Apa tuh? Udah harum manis lagi. Oh jadi ini buah-buah. Buah-buah apa yang jomblo? Apa? Buah. Berikutnya, salak. Oke. Salak ini juga mewakilkan laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena laki-laki selalu salak di mata wanita. Coba Marcel, dari kata salak apa? Salak apa yang bisa nyanyi? Salak yang bisa nyanyi, salak yang dibeli vokalis. Tahu. Coba apa jawabannya? Salahkah bila diriku terlalu mencintaimu? Dia emang penyanyi. Salak apa yang bisa nyanyi? Nggak tahu. Salak apa sih? Salak apa? Salahkah
masih dalam tema celebek. Nah, Tapi kan hatinya jadi celebek. Kita nih punya pakar. Kita punya pakar yang bisa melihat apakah kalian cocok atau tidak. Nah, ini kita lihat ya apakah Angelina Sonda sama Marcelino Refran ini cocok atau tidak. Kita lihat. Ini dia menurut pakar kita. Apakah Angelina Sonda berjodoh dengan Marcel? Salah. Maksudnya Marcelino Lefran. Maksudnya itu saya kali. Angelina Sonda dan Marcelino Lefran sempat berpacaran selama 4 tahun. Artinya, mereka berdua pernah memiliki hubungan di masa lalu. Ada apa dengan masa lalu? Masa lalu adalah lagu dari Inul Daratista. Lalu, apakah hubungan Inul Daratista dengan Marcelino dan Angie? Mari kita berimajinasi. Inul Daratista lahir pada tanggal 21 Januari. Artinya, Inul berzodiak Aquarius. Zodiak Aquarius ada pada posisi kedua dalam urutan berdasarkan tanggal lahir. Ada apa dengan angka 2? Arti angka 2 adalah kebersamaan dan harmonisasi. Artinya, Angelina Sonda dan Marcelino Lefran akan berujung pada kebersamaan dan harmonisasi. Apakah itu sudah cukup untuk menjadi bukti? Mari kita buktikan lebih dalam lagi. Following Marcelino di Instagram adalah 1.300. Followersnya adalah 355.000. Following Angelina Sonda 335. Dan followersnya adalah 369. 1.300 dikurangi 355 dikurangi 335 dikurangi 369 adalah 241. 241 dalam bahasa Inggris adalah 2 for 1. Artinya 2 untuk 1. Artinya mereka adalah dua manusia yang diciptakan untuk menjadi sebuah kesatuan. Fix jodoh. Valid bukan? Yang gua tanya satu nih, Den. Apa? Pakar kita kuliahnya di mana? Itu dah. Gimana menurut kayak kalau aku sih setuju banget itu ternyata itu udah mencabut semua keilmuan loh. Ada ilmu algoritma, feng shui, semua dihitung loh. Astrologi. Sampai ilmu gaib juga ada tuh. Sampai itu goib tuh. Sampai akhirnya tertemu valid kalian cocok. 241. 241 tuh. Nah, nih sekarang kita berandai-andai ya seperti pakar tadi. Dari angka sampai 1 sampai 10. Kemungkinan kalian balik lagi di angka berapa? Marcel dulu. Nggak apa-apa dong. Tadi pakar kita aja nggak apa-apa. Kemungkinan kembali lagi di angka berapa? Kenapa sih kalau ditanya ngeliat gue mulu gitu, kesannya gue kayak hewan peliharaan. Oke. Di angka berapa? Marcel, ganteng. Karena gue yang ditanya duluan ya 5 lah. 5. Oh berarti bisa iya bisa enggak? Di middle. Oke. 50-50. Kalau Angie? Aku dari dulu biasa ngikut Marcel sih, jadi kalau dia 5 aku 5. Tapi menurut pakar, 5 ditambah 5, 10 adalah angka yang sempurna. Oke. Kenapa angka 5? 5 kan di tengah. Jadi kan bisa lebih maju, bisa ya pokoknya fleksibel lah. Oh, fleksibel. Tergantung sikon ya. Tergantung sikon. Kalau Angie kenapa ikut Marcel? Emang kayaknya tuh 4-5 tahun pacaran sama dia kan aku di Jakarta sendirian, terus kan sama Marcel. Jadi apapun yang Marcel bilang tuh aku selalu ngikutin gitu. Karena aku percaya kalau dia bakal ngejagain aku. Oh, nurut sama suami. Iya. Nah, nih kita punya tayangan. Katanya Angelina Sonda ini ingin mempertemukan anaknya dengan Marcel. Nah, kita lihat tayangan. Emang sebelumnya belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu? Belum. Waktu lahiran nggak nengok? Beda ceritanya. Oh, jadi sama sekali belum ketemu? Belum. Oke. Angie kenapa sih pengen mempertemukan? Karena pas waktu pertama kali Marcel telepon tuh, terus kan Keanu suka kepo kan. Ih, Mami siapa tuh? Gitu kan. Kok ada yang WA Mami gitu. Terus lihatlah picture profilnya. Pas waktu itu profilnya apa tuh? Superman ya kalau nggak salah deh. Pokoknya something about comic gitu. Komik. Terus kata Marcel, oh ini Marcelino Lefran gitu kan. Terus kata Keanu, aku mau voice note.
Om, I like your pepe ya. Gitu ya. Apa? I like your jadi papi gitu apa? Pepe itu profile pic. Iya, saya suka kamu pulang pergi, Pepe. Kalau Marcel kepikiran sempat buat ketemu nggak sih? Pikirnya kan maksudnya pertemanan kita kan udah lama, udah kayak keluarga. Bener. Dan dia juga udah pernah punya keluarga, aku juga udah punya anak-anak juga. Jadi maksudnya seru kali ya, lebih rame kalau masing-masing bawa anak. Jadi kayak play date. Iya, play date. Play date. Iya. Apa nih senyum? Oke, nah kita pengen undang seseorang. Siapa deh? Yang pengen ketemu sama kakak Marcel. Pakar yang tadi. Nah, kita nggak tahu ya. Kita lihat ya. Pokoknya semoga pertemuan ini menyenangkan. Ini dia seseorang yang pengen ketemu sama Marcel. Halo, salam kenal. Akhirnya kenal. Iya lah, akhirnya ketemu Marcel ya? Iya, udah ketemu ya. Tinggi ya. Dari tinggi sih cocok banget ya. Iya. Kalau gue di situ diusir Den. Makasih loh untuk bunganya. Terima kasih. Thank you. Nah, terus gimana pas pertama kali lihat PP-nya Om Marcel? Superman ya waktu itu apa? Komik ya waktu itu ya? Lupa deh Bang itu ya. Iya. Komik ya, and then you voice note, and then you said, I like the picture profile gitu. Oke. Malu dia loh, Cak. Iya. Pastilah. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan buat Keanu. Keanu dari mana tadi? Dari sekolah. Dari sekolah. Kelas berapa sih kamu sekarang? Kelas 8. Kelas 8. Wah, tinggi banget ya. Tingginya berapa? Narji kelas 8 masih segini nih. Tingginya berapa? Orang gue waktu TK masih kecambah. Keanu, kamu berapa ditanya sama tante? 173. 173? Iya. Ini pertanyaan yang nggak perlu ditanya anak gue Den. Iya. Keanu, Mama pernah cerita nggak sih tentang Om Marcel? Gak pernah. Nggak pernah? Oh, waktu kamu nanya itu tentang Pepe aja ya? Iya. Oke. Terus kamu nggak kepo gitu nanya-nanya siapa sih mah? Enggak. Begitu sekarang udah ketemu kok nggak nanya-nanya, nanya dong. Kapan main ke rumah gitu? Nah, Keanu, kalau ngelihat Mama sama Om Marcel gimana menurut kamu? Aduh, kayak teman aja sih. Kayak temen aja. Emang sekarang mereka temenan. Iya. Keanu, kamu tenang aja. Iya. Ini orang bapak-bapak ini, om-om di sini tuh baik-baik kok. Ya, kamu nggak usah terpas ya kan, nggak apa-apa. Jadi takut lu tanyain ya kan? Iya. Oke, di situ ada provokator ya. Mas Marcel, I love you. Wika Salim, lu gak cocok. Marcel yang ini terlalu keren. Marcel yang keriting. Sulam merah juga Marcel. Nah ya, ini kita punya artikel. Kita lihat artikel buat KNJ. Tuh, buru-buru mau temui Angelina Sonda di penjara. Keanu Masaid terobos antrian dan pukul teman. Wow, segitu kangennya pengen ketemu sama Mama. Ceritain dong. Keanu gimana waktu itu? Jadi yang Keanu kan cerita tuh, aku baru pukul teman Mami karena pas ngantri mau pulang jam 3 itu soalnya kelas 2 SD dia, kelas 3 SD ya kan. Aku udah lupa, Mam. Sampai Keanu-nya udah lupa sendiri gitu kan. gitu. Karena dia terlalu lama pisah sama aku. Gitu. Jadi kejadiannya gitu waktu diceritain tuh karena buru-buru pengen ketemu sama Mama. Aku dapat surat dari sekolah. Bahwasannya Keanu tuh habis mukul temen lah, temennya lah. Gitu. Terus aku tanya ke Keanu kenapa? Karena dia mau cepet-cepet ke aku jam 3 kan, aku kunjungan. Dan akhirnya dia mungkin mau queue, you're going to queue right that time gitu. Terus mungkin dia emosi kali karena kalau nggak kekejar jam kunjungannya. Akhirnya dapet jam kunjungannya ketemu sama Mama ya. Kamu tahu nggak yang dipukul itu siapa? Aku. Keanu,
Kalau sosok mama di mata kamu seperti apa sih? Seperti mama lah. Seperti mama lah katanya. If you can describe gitu. My hero. My hero. Oh, my hero. And then you can say it in English, nggak perlu di bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. My hero. Yang ngurusin aku, terus iyalah. Itu aja, Mam. Oke. Kalau sosok mama yang orang nggak tahu apa sih? Baik hati. Baik. Oke. Terus sering marah-marah sih, tapi... Biasanya apa yang bikin mama marah tuh apa biasanya? Pulang sekolah telat. Pulang sekolah telat, terus? Terus dikirim email guru. Dikirim email guru tentang hal yang terjadi di sekolah yang misalnya kamu nggak ngerjain tugas gitu? Iya sih, tapi nggak semuanya itu. Kadang-kadang kayak tentang ya aku diomong-omong teman gitu. Oh iya. Terus iya gitu doang sih. Iya itu. Sekarang mau ngungkapin apa? Ngungkapin sayang dong ke mama sekarang. I love you, Mom. Iya. Keanu ini anak yang gimana sih? Keanu tuh sekarang udah teenager ya. Oke, jadi sudah masuk ke remaja ya. Jadi sometimes dia tuh ngungkapin perasaannya udah mulai mempertimbangkan apa yang peer groupnya akan katakan ke dia. Oke. Gitu. Jadi kemarin kalau Keanu masih ingat dia pulang tangannya bengkak nih. Oh, kenapa? Keanu mau cerita nggak? Iya. Nah terus gimana? Aku jadi pukul kakak kelas. Oh, Keanu dipukul kakak kelas. Aku yang pukul. Keanu yang mukul? Iya. Wow. Katain mama aku. Wah, luar biasa. Bela mama ya. Oke. Kamu marah kalau ada orang yang ngomong nggak benar tentang mama kamu? Iya, lagi main bola terus dikatain kan. Oke. Ya, jadi aku refleks pukul. Keren, itu membela keluarga. Itu kayak papa ajinya. Iya. Jadi kalau aku dikatain orang, dia langsung mukul. Oke. Nah, aku bilang Keanu nggak usah ya, nggak apa-apa. Karena mami mungkin udah biasa dihina ataupun dicaci. Keanu nggak usah merasa tersinggung. Yang penting Keanu sekarang buktiin bahwa walaupun mami dalam keadaan seperti ini, Keanu bisa menjadi anak yang lebih soleh, anak yang lebih baik, berprestasi gitu. It's okay ya, nggak apa-apa ya. You can prove it to them, right? Iya. Oke. Nah, Angie mau ngomong apa sih ke Keanu? Tadi Keanu udah bilang I love you, Mom. Kalau selalu kata yang terucap ke Keanu tuh I'm really sorry gitu. Karena apa ya? I put him in a very difficult situation sampai Keanu tuh sampai aku bebas pun dia masih harus mukul orang karena denger nggak enak temen-temennya ngatain aku. Oke. Dan aku selalu bilang ke Keanu, life is never been easy. Gak apa-apa kalau ada orang yang put you down, Keanu harus buktikan dengan cara-cara yang lebih terhormat. Oke. Dan I really do love you, you know. Thank you, Mom. Oh. Gue juga jadi sedih banget, Den. Kenapa? Nggak ngerti bahasa Inggris. Kalau Keanu ini dekat juga sama Alia nggak? Oh dekat, lebih dekat ke Alia atau ke Kakak Rahwa? Lebih suka ke Jawa sih, Mom. Lebih ke Kakak Rahwa. Oh iya. Tapi komunikasi juga ya? Iya. Oke. Kalau nasihat Angie yang sering disampaikan ke Keanu apa sih? Aku cuma minta dia sholat 5 waktu. Jadi aku, maksudnya Keanu kamu kan sekarang pengganti Papa Aji buat Mami ya. Jadi kalau Keanu bisa behave good, Keanu bisa di sekolah agak calm down karena emang sedikit tempernya kayak Mas Aji tuh. Jadi kalau dengar begitu hantem, dengar begini hantem gitu kan. Nah walaupun maksudnya dia kalau ke aku di rumah, aku tahu tuh dia lagi try to be a very nice boy gitu kan. Tapi tiba-tiba surat datang, tiba-tiba dipanggil gitu. Mungkin karena nggak ada figur ayahnya, jadi makanya aku kadang-kadang konsultasi sama Marcel kan. Cek gimana ya anak aku tuh gini ya. Mungkin karena laki-laki kan bisa lebih laki-laki. Karena aku pasti treat Keanu tuh lebih kepada mother side. Dari sekian juta laki-laki di dunia, kenapa Marcel yang dipilih? Karena ya mereka kenal teman. Karena kan kita bisa cerita
kita sama orang-orang yang dekat. Kita percaya ya. Bener, kita percaya. Terus sampai Keanu kan mau bela diri, aku bilang ntar deh mami telepon Om Marcel gitu kan, siapa tahu Keanu bener-bener mau bela diri, karena kan takutnya Keanu nih ya street fight aja gitu. Nah, Om Marcel ini loh jago banget loh. Om Marcel jago bela diri. Om Marcel ini Superman-nya Indonesia. Kasih. Ya, nanti kita lanjut lagi bareng kita di Sweet Dede. Sweet Daddy. Manja. Thank you Mbak Angie, thank you Marcel, thank you Keanu. Sama-sama. Sukses terus. Kedepannya akan lebih baik lagi semuanya. Amin. Ya, terima kasih buat bintang tamu hari ini, seru banget. Ya. Nanti kita lanjut lagi, jangan lupa tonton terus Sweet Daddy setiap hari Senin sampai Jumat jam 20.45 di Trans TV. Tetap bareng kita di Sweet Daddy. Manja.